Menjelang pemilu 2024, Partai Perindo mulai memanaskan mesin-mesin politiknya hingga ke daerah. Di Gunung Kidul, DPW Partai Perindo Yogyakarta memberikan pembekalan kepada seluruh kader DPD Partai Perindo Gunung Kidul hingga ke tingkat kecamatan. Para kader dibekali strategi untuk mendapat tempat di hati masyarakat sehingga dapat meraih suara di pemilu 2024. Kalau untuk Gunung Kidul khususnya saya optimis sekali bahwa nantinya ke depan DPD Gunung Kidul Perindo ini satu dapil, satu dewan insya Allah, dan provinsi juga target kita memang harus ada. Jadi dengan mantapnya teman-teman di daerah ini, di DPD maupun DPC, saya yakin dan optimis sekali untuk meraih itu, bisa meraih itu. Seluruh kader Partai Perindo didorong untuk kerja keras dan militan untuk memenangkan pemilu 2024. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Pemirsa, DKI Jakarta dan wilayah Bodetabek mulai menerapkan PPKM level 2, namun Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang belum turun level karena cakupan vaksinasi belum mencapai target. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM di Jawa Bali, seluruh wilayah Jabodetabek sudah dapat menerapkan PPKM level 2. Kecuali Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang belum bisa turun level karena cakupan vaksinasi belum mencapai target. Pemerintah pun mengubah metode penurunan level untuk wilayah aglomerasi sehingga kondisi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang keluar dari penilaian wilayah aglomerasi Jakarta agar tak menahan penurunan level di wilayah lain. Kendalanya di kita itu tenaga kesehatan terbatas, yang pertama. Yang kedua, ada kewajiban untuk memberikan vaksin dosis kedua, yang kemudian menyita waktu dan tenaga kesehatan untuk nyuntikin suntik kedua, baru sisanya nyuntik suntik ke satu. Nah sekarang dapat kiriman dari TNI, tenaga kesehatan kurang lebih sekitar 200 orang. Nah inilah yang nanti akan kita pergunakan di gerai-gerai RT RW untuk dosis pertama. Sekarang ini mendekati 40% ya, jadi saya kira ini angkanya sih terbesar karena kan Kabupaten Bogor penduduknya terbanyak. Jadi sudah 2,8 juta penduduk, jadi tinggal sisanya mudah-mudahan selesai sampai Desember. Targetnya berapa sampai Desember? Pimpinan kedua daerah bertekad mengejar ketertinggalan di penghujung tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah karena COVID belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksinasi agar aktivitas kembali normal, bisa sekolah, bisa kuliah. Aktivitas berjalan, ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Dan kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah kembali merevisi sejumlah aturan dalam PPKM darurat yang baru. Salah satunya adalah anak usia di bawah 12 tahun, kini dibolehkan masuk ke tempat hiburan seperti bioskop. Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM selama 2 minggu ke depan. Meski diperpanjang, pemerintah memberikan kelonggaran pada sejumlah sektor. Salah satunya adalah membolehkan anak berusia di bawah 12 tahun mengunjungi tempat hiburan dan wisata. Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, mulai besok akan ada 54 kabupaten kota di level 2, 9 kabupaten kota di level 1. Terkait detail keputusan akan dituangkan dalam Inmendagri. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, seiring dengan kondisi situasi COVID-19 semakin baik, ada beberapa penyesuaian aktivitas yang perlu disampaikan pada periode PPKM ini. Pertama, tempat bermain anak-anak yang meliputi mal, perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten kota level 2. Kami mensyaratkan bahwa tempat bermain anak harus mencatat nomor telepon dan nama orang tua serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing. Kapasitas bioskop untuk kota level 2 dan 1 dapat dinaikkan menjadi 70% dan anak-anak diperkenankan untuk masuk bioskop pada level 1 dan 2. Sementara menanggapi aturan baru PPKM yang diperlonggar, pengelola pusat perbelanjaan di Jakarta menyambut baik. Khusus untuk bioskop yang kini boleh dimasuki anak-anak, pengelola menambah kapasitas hingga 70%. Tentu dengan sejumlah syarat yang berlaku. Sebetulnya untuk kapasitas mal masih tetap mengikuti peraturan yang lama, yaitu 50% untuk kapasitas, tetapi ada sedikit perubahan dari kapasitas-kapasitas yang
Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih bertambah meski mengalami penurunan secara signifikan dan hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 914 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah ada 4.237.201 kasus terkonfirmasi dan 4.077.748 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini ada 28 orang sehingga total saat ini mencapai 143.077 orang. Pemirsa, duka mendalam dirasakan keluarga 11 korban susur sungai yang tenggelam di Sungai Cileer, Ciamis, Jawa Barat. Keluarga korban berharap polisi segera mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab. Tragedi tenggelamnya 11 santri Madrasah Harapan Baru Ciamis saat kegiatan susur sungai Jumat lalu masih menyisakan rasa sedih yang mendalam bagi para orang tua korban. Diliputi rasa haru dan sedih, keluarga korban pun mendatangi Sungai Cileer. Mereka datang untuk berdoa dan menabur bunga bagi anak mereka. Pihak keluarga menyayangkan tidak ada persiapan dan antisipasi untuk menghindari kecelakaan saat kegiatan di belantaran sungai. Yang bertanggung jawab ya pihak sekolah ya, pihak sekolah dan pihak penyelenggara yang harus bertanggung jawab itu. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Bukan begitu, Stefani? Betul sekali, masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Usai sudah kebersamaan kita dalam Aini Sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.